Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menghibur kalian bro dengan format yang berbeda kali ini, yaitu audiobook. Audiobook kali ini kita akan membahas tentang buku yaitu Atomic Habits, karya dari James Clear. Oke, langsung aja kita mulai dan let's go. Bayangkan Anda berdiri di sebuah ruangan yang gelap. Di depan Anda hanya ada satu saklar kecil, tidak besar dan juga tidak mencolok. Tetapi ketika Anda mendorong saklar itu, seketika cahaya itu memenuhi semua ruangan yang ada. Perubahan kecil yang Anda lakukan walaupun nampaknya sederhana, namun menciptakan perbedaan yang sangat besar. Inilah gambaran dari karya Atomic Habit ini. Ide mengenai kekuatan kebiasaan kecil yang bila dilakukan terus-menerus dapat mengubah hidup seseorang. Hari ini kita akan mensyukuri perjalanan memahami bagaimana langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu bekerja dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan keseharian kalian semua. Oke, men. Dari kesimpulan pembukaan tersebut, yaitu perubahan besar sangat sering itu dimulai dari sebuah tindakan yang nampaknya kita anggap sepele, namun ketika dilakukan sebuah konsistensi akan berdampak sangat besar pada kehidupan kita. Kita mulai. Bagian pertama, kekuatan perubahan 1%. Di sebuah pusat rehabilitasi, seseorang atlet pelari profesional menjalani masa penyembuhan ketika mengalami kecelakaan berat. Orang-orang mengira karirnya telah selesai di situ. Namun terapisnya tidak meminta sesuatu yang besar. Mereka tidak berbicara tentang latihan yang berat ataupun target maraton ke depannya. Mereka hanya memperbaiki satu hal kecil setiap harinya, yaitu apa? Posisi kaki 1 derajat lebih baik daripada kemarin. Kemudian durasi latihan meningkat menjadi 30 detik. Dan penambahan waktu tidur itu ditambah 10 menit. Semua terasa sangat kecil dan hampir tidak terlihat hasilnya. Tetapi setelah berulang kali dilakukan berminggu-minggu, setelah berbulan-bulan, perubahan itu menumpuk. Ia kembali ke lintasan, lebih kuat daripada sebelumnya. Inilah kekuatan perbaikan 1%. Sama seperti bunga yang tumbuh pelan namun terus menambah nilainya. Kebiasaan kecil memiliki efek penggadaan yang sangat luar biasa. Kesimpulan dari bagian 1 yaitu perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan perubahan besar ketika dikumpulkan dalam jangka waktu yang panjang. Bagian 2, identitas lebih penting daripada target. Banyak orang menetapkan sebuah tujuan. Misalkan ingin kurus, ingin produktif, ingin membaca lebih banyak buku. Namun, Atomic Habit ini mengajarkan bahwa perubahan yang paling bertahan lama tidak dimulai dari apa yang ingin kita capai, tetapi dari siapa yang ingin menjadi. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin membaca 20 buku tahun ini." Ini hanya sebuah target, tetapi ketika ia berkata, "Aku adalah orang yang suka membaca," itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Itu adalah sebuah identitas. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah suara bagi identitas baru kita. Satu halaman yang kita baca adalah bukti bahwa kita adalah pembaca. Satu langkah olahraga adalah bukti bahwa kita orang yang sehat. Kebiasaan kecil memperkuat identitas kita, dan identitas kita mendorong kebiasaan untuk tetap bertahan. Kesimpulan dari bagian 2 ini yaitu bangun kebiasaan dengan membangun sebuah identitas, karena identitas yang tepat akan membuat kebiasaan bertahan jauh lebih lama. Bagian ketiga, 4 hukum pembentuk kebiasaan. Kebiasaan dimulai dari sinyal yang dipicu. Jika sinyal itu tidak terlihat, kebiasaan tidak akan muncul. Itulah mengapa seseorang musisi menaruh gitarnya di tengah ruang tamu, sehingga ia akan melihatnya setiap hari dan terdorong untuk bermain. Begitu pula jika ingin membaca, letakkan buku di tempat mudah untuk terlihat. Jika ingin minum lebih banyak air, taruh botol di meja kerja Anda.
Lingkungan yang mendukung memberi sinyal yang tepat bagi kebiasaan yang baik. Lalu ada hukum yang kedua, buat kebiasaan menjadi menarik. Manusia itu melakukan sesuatu jika ia mengharapkan sesuatu yang menyenangkan di akhirnya. Teknik temptation bundling sangat membantu. Gabungkan kegiatan yang Anda sukai dengan kegiatan yang harus dilakukan. Misalkan menonton serial favorit sambil melakukan treadmill, minum kopi ataupun setelah menulis, atau membuka media sosial setelah menyelesaikan satu tugas. Dengan cara ini, otak belajar bahwa kebiasaan baik itu juga menghadirkan kenikmatan. Hukum ketiga adalah membuat kebiasaan menjadi mudah. Banyak orang gagal karena kebiasaannya terlalu besar ataupun rumit di awal. Atomic Habit memperkenalkan aturan 2 menit. Setiap kebiasaan baik harus dimulai dengan versi yang sangat kecil, hanya butuh 2 menit. Mau membaca, mulai dengan 1 halaman saja. Misalkan mau olahraga, mulai dengan memakai sepatu. Begitu Anda memulai, tubuh akan melanjutkan dengan sendirinya. Kemudahan adalah pintu masuk dari sebuah konsistensi. Dan akhirnya kebiasaan harus memuaskan. Jika tidak memberikan rasa puas, kebiasaan tidak akan bertahan. Rasa puas bisa datang dari hal sederhana, itu misalkan mencentang daftar, melihat kalender tanpa putus, ataupun memberi diri sendiri pujian kecil. Jika gagal suatu hari, jaga agar tidak gagal kedua kali. 1 titik lemah tidak menghancurkan perjalanan Anda, tapi 2 kali berturut-turut bisa membuat Anda kembali ke awal. Kesimpulan dari bagian ketiganya ini, kebiasaan terbentuk dengan 4 langkah, yaitu buat itu mudah terlihat, kemudian buat lebih menarik, dan yang paling penting yaitu buat lebih mudah, dan buat sehingga memuaskan dari setiap perubahan kecil itu. Itu kesimpulan dari bagian ketiga, men. Kita lanjut ke bagian keempat, yaitu menghapus kebiasaan buruk. Untuk menghancurkan sebuah kebiasaan buruk, kita tidak perlu melawannya dengan kekuatan yang besar. Kita hanya perlu membalik 4 hukum pembentuk kebiasaan. Pertama, buat kebiasaan buruk menjadi tidak terlihat. Sembunyikan makan makanan manis yang kalian dirasa ingin menghindarinya. Kemudian matikan notifikasi di HP Anda. Jauhkan ponsel dari kamar tidur. Kedua, buat kebiasaan buruk menjadi tidak menarik. Ingat konsekuensi buruknya. Rasakan kembali waktu yang terbuang karena scroll tanpa tujuan. Ketiga, buat kebiasaan buruk menjadi sulit dilakukan. Hapus aplikasi yang membuat candu. Gunakan password panjang. Jauhkan remote TV. Keempat, buat kebiasaan buruk menjadi tidak memuaskan. Beri diri Anda konsekuensi atau buat komitmen sosial agar Anda malu jika melanggar. Ketika sesuatu tidak nyaman dan tidak memberi imbalan, kita cenderung meninggalkannya. Kesimpulan di bagian keempat, kebiasaan buruk dapat dihilangkan dengan membuatnya tidak terlihat ataupun tidak menarik, sulit dilakukan, dan tidak memuaskan. Bagian keempat ini yaitu kebalikan dari bagian yang ketiga tadi, men. Kalian bisa menghapus kebiasaan jelek yang ingin kalian hilangkan dengan membalik apa yang kesimpulan dari bagian 3 tadi. Bagian kelima yaitu plateau, ketika hasil masih belum terlihat. Bayangkan sebuah gunung es, selama berbulan-bulan ia tampak tidak berubah dari permukaan, namun di bawahnya retakan-retakan kecil mulai terbentuk, hingga suatu hari gunung es itu pecah dan menghasilkan perubahan yang dramatis. Begitulah kebiasaan bekerja pada awalnya. Hasil yang kita harapkan tidak muncul. Kita merasa usaha yang dilakukan itu sia-sia, padahal kita sedang berada dalam plateau of latent potential, masa di mana perubahan terjadi secara diam-diam sebelum akhirnya terlihat nyata. Konsistensi bukan kesempurnaan yang akan membawa Anda melewati tahap ini. Kesimpulan dari bagian 5 ini yaitu hasil dari kebiasaan kecil sering sekali tidak terlihat pada awalnya, tetapi terus menumpuk hingga suatu saat hasilnya meledak secara dramatis, men. Itulah kesimpulan ya, men, dari buku Atomic Habit ini. Dan sebagai penutup yaitu setiap hari kita dihadapkan pada pilihan kecil, membuka buku atau membuka ponsel, berjalan 5 menit ataupun duduk 5 jam, tidur lebih awal, atau menonton
satu episode lagi. Pilih pilihan kecil itu jika dikumpulkan membentuk hidup kita. Atomic Habit mengingatkan bahwa perubahan besar tidak datang dari motivasi yang besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalian tidak perlu menunggu waktu yang tepat, ataupun kalian tidak perlu sebuah langkah yang sangat besar. Kalian hanya perlu satu tindakan kecil yang dilakukan hari ini. Satu saklar, satu halaman, satu pilihan. Dari sanalah hidup baru akan terbentuk. Oke, sekian dari audiobook Atomic Habit karya dari James Clear ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ketemu lagi di audiobook berikutnya dan see ya.